Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka bersilaturahmi dan mendengarkan tausiah. Terlupa salawat beserta salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Perkenalkanlah, saya Titin Andriani selaku pembawa acara pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan membacakan rangkaian pelaksanaan acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abila Zaidah, sambutan dari Ananda Andika, dan ceramah yang akan dibawakan oleh Adinda Yansumiasa, dan terakhir penutup. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai ke acara berikutnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Abdullah Saidah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'u Allaha wa rasuluhu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna allazina idza dzukira lahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Abdullah Zaidah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dari lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala dan acara peringatan Maulid Nabi ini berjalan dengan lancar. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak acara inti, marilah kita sedikit mendengarkan sambutan dari saudara Andika. Kepada saudara Andika, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam suasana bahagia, sehat walafiat, kurang sesuatu apapun. Semoga salam dan rahmat senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi yang biasanya diselenggarakan secara meluas di seluruh tanah air kita hendaknya tidak sekedar merupakan kegiatan upacara yang bersifat lahirnya saja, akan tetapi lebih dari itu hendaknya agar benar-benar merupakan kesempatan yang baik untuk merenungkan kembali dan meresapi secara mendalam arti dan makna dari lahirnya seorang utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul terakhir yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suri taulatan bagi seluruh umat manusia. Pada hakikatnya mempercayai kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti suri taulatan yang telah diberikan olehnya adalah merupakan inti daripada peringatan Maulid Nabi. Seperti yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dengan memperhatikan arti dan makna ayat-ayat tersebut, maka jelaslah bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga merupakan kesempatan untuk mawas diri sampai di mana kesanggupan kita dalam mengikuti bimbingan dan suri taulatan yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan berbangsa sebagai bangsa yang kini tengah membangun untuk menciptakan masa yang lebih baik, banyak suri taulatan yang kita petik dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik sejak beliau masih muda maupun setelah diangkat sebagai Nabi, yaitu antara lain taulatan tentang gaya hidup sehari-hari, tuntutan hidup sederhana yang didukung oleh kepribadian yang teguh, budi pekerti yang luhur, serta tingkah laku yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, merupakan mahkota keindahan yang menghiasi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dengan memperhatikan berbagai riwayat kehidupan Nabi yang menggambarkan bagaimana gaya hidup dan pergaulan beliau dengan orang-orang di sekitarnya, maka kesemuanya mencerminkan tingkah laku, kesopanan dan kesederhanaan hidup. Sambutan ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudara Andika. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Saudari Yayas Sumiansa. Kepada Saudari Yayas Sumiansa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita ke zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tak lupa sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi
Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Sebelum saya akan membawakan ceramah yang berjudul menutup aurat. Aurat itu berasal dari bahasa Arabia yaitu awira atau memalukan. Sedangkan secara umum adalah aib yang buruk dan wajib ditutupi. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan mengupas beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah perhiasanmu dengan menutup atau kenakanlah pakaian tertutup. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka. Kepada mereka seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Kawan-kawanku, Islam adalah satu-satunya agama yang mengangkat derajat perempuan dan memerintahkan untuk selalu melindunginya dan menyayanginya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum Hawa untuk menutup aurat dan tidak lain adalah untuk melindungi perempuan dari berbagai macam fitnah. Selain itu, dengan menutup aurat, kecantikan pun ikut bertambah. Berjilbab adalah salah satu perhiasan yang terlihat sederhana dan membuat lelaki terpanah seperti melihat titik hitam pada lembar putih. Semua tertuju padanya dan tidak ada lelaki yang berani menyentuhnya sebelum mengucapkan qabiltu nikah di depan kedua orang tuanya. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya dan selebihnya dari Tuhan semesta alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita menutup acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.